Hukuman cambuk di Provinsi Aceh kali pertama dilaksanakan pada 25 Juni 2005. Cambuk teranyar dilakukan di Taman Sari Banda Aceh pada Selasa 21 April 2020. Lalu bagaimana sebenarnya hukuman cambuk bisa diterapkan di Provinsi Aceh? Berikut adalah rangkaian sejarah penerapan hukum jinayat tersebut. Hukuman cambuk di Provinsi Aceh dilakukan sesuai Aturan Qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qonun yang disahkan pada 27 September 2014 itu merupakan satu dari 3 qonun sebelumnya yang memuat hukuman cambuk. Ketiga qonun itu diantaranya adalah Qonun Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamr atau minuman keras, Qonun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir atau perjudian, dan Qonun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khawat atau mesum. Hukuman cambuk di Provinsi Aceh kali pertama dilaksanakan pada 25 Juni 2005 di halaman Masjid Agung Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saat itu cambuk mendera 26 orang yang terbukti melakukan pelanggaran. Cambuk teranyar dilakukan di Taman Sari Banda Aceh pada Selasa 21 April 2020 kepada 6 terbinana perbuatan jarimah dan ikhtilat. Lalu bagaimana sebenarnya hukuman cambuk bisa diterapkan di Provinsi Aceh? Berikut adalah rangkaian sejarah penerapan hukum jinayat tersebut. Hukum jinayat itu berawal setelah mundurnya Presiden Soeharto, mana kala itu mahasiswa bersama rakyat berhasil menumbangkan rezim Soeharto sehingga muncullah reformasi. Seiring dengan reformasi itulah pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 dan 2004. Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah atau perda asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan daerah atau perda Aceh sendiri dikenal dengan sebutan Qonun. Selain itu, Aceh diberikan hak otonomi khusus pada tahun 2005. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk memberikan wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh. Hukum jinayat sendiri kali pertama diberlakukan di Aceh lewat Qonun Nomor 11 Tahun 2002 yang kebanyakan isinya bersifat simbolis. Pada tahun 2003 terdapat perda-perda lain yang disahkan. Qonun Nomor 12 tentang minuman khamar atau miras dan sejenisnya, Qonun Nomor 13 tentang maisir atau perjudian, dan Nomor 14 tentang khawat atau perbuatan mesum. Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menyetujui qonun baru yang semakin menambah hukuman jinayat yang diberlakukan di Aceh. Akan tetapi gubernur yang menjabat kala itu yaitu Irwandi Yusuf menolak menandatangani qonun karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam. Perda ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan itu secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku. Kemudian pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qonun Nomor 6 yang merevisi Qonun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam. Gubernur Zaini Abdullah sebagai pejabat berikutnya menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014. Dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian atau tepatnya pada 23 Oktober 2015. Seperti yang diatur dalam isinya, Qonun yang menggantikan Qonun-Qonun tahun 2003 ini menambahkan jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat. Dan hukuman yang diberikan juga lebih berat. Jika dalam Qonun-Qonun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan tak jarang melebihi 12 kali. Namun pada perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal 150 kali. Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui Qonun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui Qonun yang memiliki status sebagai peraturan daerah.
Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan Perda serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun diperlakukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dan Gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia atau hukum positif Indonesia berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional. Dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan hukum nasional. Selain itu juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan Gubernur, bukan di tangan para ulama. Qanun nomor 6 tahun 2014 juga disebut sebagai Qanun Jinayat. Adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras atau khamar, judi atau maisir, sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram atau khalwat, bermesraan di luar hubungan nikah atau ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi atau hadsof, sodomi antara laki atau liwat, dan hubungan seks sesama wanita. Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa merupakan hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada jenis pelanggaran. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak-anak, hukumannya 150 hingga 200 kali cambukan, 150 sampai 200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500 hingga 2.000 gram emas. Adapun yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim. Menurut Amnesty International pada tahun 2015 hukuman cambuk dilaksanakan sebanyak 108 kali, dan dari Januari hingga Oktober 2016 sebanyak 100 kali. Hukum ini berlaku untuk semua orang muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, atau jika dilakukan bersama dengan seorang muslim dan pihak non-muslim secara sukarela memilih hukum Islam. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU, Wilayatul Hizbah atau Polisi Syariat, dan Mahkamah Syariah. Majelis Permusyawaratan Ulama terlibat dalam proses perumusan perda bersama dengan pemerintah. Namun pada prakteknya perda dirumuskan oleh DPRA dan kantor gubernur. Sedangkan Wilayatul Hizbah memiliki wewenang untuk menegur mereka yang tertangkap telah melanggar hukum Islam. Akan tetapi mereka tidak punya wewenang untuk menangkap atau mendakwa tersangka, sehingga mereka harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum. Mahkamah Syariah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Namun kebanyakan dalam prakteknya perkara yang masuk ke pengadilan ini adalah perkara perdata. Pada tahun 2016 Pengadilan Aceh menerima 10.888 perkara perdata di tingkat pertama dan 131 perkara banding, ditambah dengan 324 perkara pidana dan 15 perkara banding. Mahkamah Syariah adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia. Putusan mereka dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Syariah termasuk ketua hakimnya juga diangkat oleh Mahkamah Agung. Dan berikut adalah fakta-fakta mengenai hukum jinayat atau hukum cambuk di Provinsi Aceh. Yang pertama, terpidana dicambuk menggunakan rotan dengan panjang sekitar 0,7 meter sampai 1 meter. Ganggang cambuk dibentuk melengkung sebagai tempat algojo memegang. Fakta kedua, algojo menggunakan baju sejenis burka yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Mereka telah dilatih khusus untuk melakukan eksekusi tersebut. Fakta ketiga, prosesi cambuk bisa dihentikan sejenak bila terpidana memberikan kode seperti mengangkat tangan. Saat itu petugas Wilayatul Hizbah atau Polisi Syariah dan petugas medis akan melakukan pemeriksaan.
Kalau tak sanggup atau pingsan maka dibawa ke ruangan khusus pemeriksaan. Pencambukan akan dilakukan kembali saat terpidana siap. Fakta keempat, proses hukum cambuk harus dilakukan di tempat terbuka dengan disaksikan ratusan orang. Sebelum proses hukuman dilakukan akan diumumkan melalui pengeras suara sebagai undang-undang bagi mereka yang ingin menyaksikan. Kemudian sebuah panggung dibuat khusus dengan pagar di sekitar untuk menjaga ketertiban. Fakta kelima, sebelum hukuman cambuk dilaksanakan, petugas selalu mengumumkan agar anak-anak tidak menonton. Orang tua yang mempunyai anak diharapkan menjauhkan anak-anak dari area eksekusi, tetapi kenyataannya kerap kali masih ada anak-anak yang ikut menyaksikan. Fakta keenam, cambuk dilakukan pada bagian punggung. Laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri, sementara perempuan dicambuk dalam posisi duduk. Terangkum dari berbagai sumber, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.